Saya ahli waris dari Bapak Iwan Setiawan. Alhamdulillah, kami sebagai ahli waris mendapatkan santunan kematian senilai 42 dan anak saya tercover untuk beasiswa. Dan berarti kemarin menerima 42 juta santunan kematian, terus beasiswa kedua anak itu nanti sampai lulus kuliah, SMP sama TK. Oh, masih SMP sama TK, berarti TK. masih jauh ya jangkauannya. Ya, sebenarnya nggak mau sih ya, uang segitu mending orangnya aja gitu. Tapi ya dengan sudah tidak Tuhan. Jadi ini ada Pak Lurah. Jadi beliau intinya biar paham atau biar intinya tahu kalau bahwa masyarakatnya itu ada yang menerima santunan. Jadi untuk Pak Lurah sendiri nanti bisa ikut membantu menyampaikan keluarga atau mungkin ke pengurus dan kader-kadernya tentang manfaat BPJS Ketenagakerjaan itu memang benar ada, gitu kan? Bukan hanya kita sosialisasi ngomong tapi nggak ada realitanya, gitu kan? Ibaratnya meninggal kalau kita dikasih 40 juta pasti nggak mau ya. Tapi kan paling tidak ketika kita suatu ketika meninggal, ini kita bisa meninggalkan warisan dan itu pasti keluar. Jadi iuran preminya pun hanya 16.800. Kan ibaratnya orang jajan satu kali makan 20.000 ini disisihkan untuk 1 bulan ke depan. Ketika terjadi risiko kecelakaan kerja meninggal pasti dapat biaya perawatan, biaya pengobatan, kalau meninggal dapat santunan, itu jelas kan itu. Terus yang kedua adalah beasiswa sekolah anak, itu pasti beasiswa itu bisa didapat ketika peserta ini membayar 3 tahun berturut-turut. Jadi 3 tahun kan dibayar rutin, gitu kan. Kalau meninggal karena apapun, mau bunuh diri, mau meninggal sakit, mau meninggal apapun, itu intinya ahli waris pasti biaya siswa sekolah. Kalau masih punya anak sekolah, kalau enggak ya enggak, lepas kan gitu. Namanya aja beasiswa sekolah, kalau nggak punya anak sekolah ya berarti nggak dapat manfaat beasiswa itu. Tapi kalau peserta ini terdaftar, keluar dari kantor misal ini daftar, terus keluar kecelakaan kerja dan meninggal, itu pasti dapat beasiswa. Kita nggak melihat berapa lama peserta ini meninggal kecelakaan kerja, karena nggak sakit, betul. Tetap dapat beasiswa sekolah anak. Itu kita nggak melihat dari waktu ketika peserta ini meninggal kecelakaan kerja. Tapi kalau sakit harus 3 tahun. Berarti yang membedakan itu di pensiunnya benar itu. Kalau pekerja mandiri kan tidak ada jaminan pensiun. Karena kan usia 70 bisa dodolan. Usia 65 masih jualan. Tapi kan kalau perusahaan bisa ada jaminan pensiun karena ada usia batas maksimalnya. Jadi misalkan ini kan nanti kan bingungnya saya bekerja di perusahaan A, saya mau daftar diri sebagai pekerja pedagang, itu bisa dua-duanya. Karena pekerja perusahaan itu nanti ketika terjadi risiko kecelakaan kerjanya di perusahaan, tanggung jawab perusahaan. Tapi kalau jadinya jualan kan perusahaan nggak mau meng-cover karena bukan pekerjaan dari saya gitu. Nanti pakainya yuk yang mandiri. Manfaatnya ketika terjadi risiko meninggal, dua-duanya akan cair. Meninggalnya dari kartu A cair, kartu mandirinya cair. Tapi kalau meninggal kecelakaan kerja hanya satu tok. Ini kecelakaannya dari mana? Dari perusahaan atau dari pekerja mandiri, karena santunan meninggal kecelakaan kerja itu gede. Kalau pekerja pedagang itu 48 kali gaji, berarti 48 juta plus beasiswa sekolah anak. Tapi kalau misalkan perusahaan 48 kali gaji, berarti misalkan gaji terdaftar kan kemarin 3.400.000. Itu 3.400.000 dikali 48, kurang lebih 155. Itu kalau meninggal kecelakaan kerja perusahaan. Pak Lurah ada yang mau ditanya? Oh iya, ini salah satu warga kita, Mbak Asih, kemarin juga suaminya meninggal. Pertama-tama kita berikan sungkawa. Kemarin saya sudah takziah ke sana ya, kebetulan ini putranya anaknya Pak Edi, kita kemarin takziah ke sana, dan ini dengan adanya program BPJS Ketenagakerjaan ini mungkin sangat membantu keluarga. Kemarin waktu rapat kelembagaan juga Mbak Asih kemarin sudah sosialisasi kita
nanti kita kapan-kapan nanti kita ada bahas juga terkait manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Dan itu kan ahli bahasnya dapat santunan kematian. Di samping itu kan juga ada beasiswa sekolah. Nah, ini juga untuk sangat membantu. Mungkin nanti kedepannya lah kita galakkan untuk sosialisasi sering ke kelembagaan kayak gitu. Semoga bermanfaat ini asuransi yang bagi Mbak Sinten ini, Mbak Mega dengan anak-anaknya. Belum kenalan loh. Oh ya sudah. Ampun Ji. Berarti sebaliknya ya, misalkan pekerjanya si istri, Kalau meninggal nanti suami sama anaknya tetap ahli waris. Jadi kan intinya kalau sayang keluarga itu ya istrinya daftar ya suaminya daftar. Jadi ketika ini mencari ya peserta mana yang lebih dulu meninggal kan sama-sama meninggalkan warisan, sama-sama meninggalkan beasiswa sekolah anak. Tidaknya itu bisa membantu. Iya. Jadinya sudah sampai kuliah udah nggak mikir biaya sekolah. Ya kan tinggal kita misalkan nambahin kan nggak begitu banyak. Kalau sekolahnya negeri bisa untuk kebutuhan tas dan lain-lain itu juga. Pokoknya itu ya JHT-nya aja kan nggak paham soal itu. Ternyata dari pihak kantor datang ke rumah masih tahu ini nanti seperti ini kantornya Semarang Pemuda. Nanti sampai dapatnya ini aja Mbak. Terus alhamdulillah bisa untuk menambah modal usaha juga, bisa timbul ke depan harian juga. Itu kan manfaatnya untuk anak, karena anaknya banyak. Sebenarnya mau berapa lama pun pekerjaan, mungkin mencari setiap pekerjaan kan pasti ada resikonya. Ibaratnya kan kita nggak tahu musibah nggak ada di dalam kalender ya. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba jatuh, tiba-tiba. Saya alami. Pagi berangkat sama saya sehat, periksa UGD sehat, tahu-tahu cuma gitu aja 3 hari langsung nggak. Tadinya sehat. Sehat, cuman ya masuk IGD sudah ngedrop. Tensinya cuma 70/40. Dari rumah tuh cuma bilang nyari dada aja. Jadi kembali lagi musibah nggak ada di dalam kalender. Kita nggak tahu mau sakit kapan, mau itu kapan. Tapi kan kalau sakit jelas BPJS Kesehatan menanggung. Tapi kalau resiko-resiko kematian kan BPJS Kesehatan nggak nanggung. Kadang orang berpikirnya, oh saya sudah punya BPJS ini aman. Tapi kan ini BPJS-nya kesehatan. Kalau terjadi resiko kesehatan nggak mau menanggung karena bukan dari bagian perlindungannya. Perlindungan kesehatan itu hanya sakit panas, batuk, pilek, stroke, jantung gitu. Tapi kalau resiko-resiko yang bersifat roda paksa, ada benturan, darah, keluar, luka, itu masuknya sudah ke kita, ke tenaga kerjaan. Jadi dua-duanya itu sebenarnya memang saling menutupi. Kalau sakit, pakainya kesehatan. Kalau terjadi roda paksa, entah luka, entah apa, masuknya ke tenaga kerjaan. Ini ditanggung sampai meninggal. Nah kalau meninggal ini nggak ada apa-apa. Tapi kalau ini nggak menanggung sampai meninggal, tapi kalau ini meninggal, BPJS ini yang menutup apa? Menutup untuk ahli warisnya, kebutuhan pemakaman, kebutuhan dan lain-lainnya itu bisa tercukupi dengan adanya ikut kepesertaan BPJS TNK. Jadi dua-duanya itu sebenarnya memang penting karena ini nggak bisa ke sini, sini nggak bisa ke sini. Tapi kalau ketika ini meninggal, ini yang menutup ekonominya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa disampaikan ke bosnya juga manfaatnya, iurannya kemarin berapa. Jadi paling tidak bosnya jadi kan sudah antisipasi, oh ternyata manfaatnya bagus ya, tinggal melanjutkan aja iurannya segini-segini, mau ikut yang 2 program atau sampai 3 program. Kalau 3 program itu sampai 200 yang per orangnya 215. Itu tabungannya berapa sebulan? Sekitar 190-an. 190. Kan CKK-nya sedikit, cuma 18.000. Sisanya itu udah tabungan dari tua semua. Jadi 190 itu tabungannya. Betul. Itu aja Pak. Intinya terima kasih Pak Lurah, Mbak Mega. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan motivasi atau pelajaran buat yang lainnya untuk intinya tidak menyebarkan BPJS karena BPJS itu sebenarnya sangat penting dan saling menutup. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan untuk Pak Lurah, warganya mungkin bisa sejahtera bersama BPJS Ketenagakerjaan dan mudah-mudahan buat mbaknya juga keluarganya dengan uang santunan itu bisa dijadikan modal untuk usaha, bisa
bagaimana anak-anak bisa sekolah sampai nanti kuliah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.